What's up guys, selamat datang di channel YouTube saya. Kembali lagi bersama Udin Petot sama Yanto Kargu. Jadi terdengar sampai di sini. Apa? Terdengar sampai di sini. Terdengar apa ya? Jadi kali ini kita bersama teman-teman semuanya. Bersama ada siapa di sini? Ada Pak Ketut. Pak Ketut ini Pak Ketut. manggilnya Pak Ketut atau Pak Om? Pak Ketut lah. Lidut. Ada Lidut dari Bali. Ada Mas Dandi dari Peru. Peru. Sino. Dan masih banyak lainnya nih. Kali ini kita bakal sharing cerita tentang gimana sih setelah kelar SMA, kelar sekolah tapi pengen jadi kapal. Enaknya gimana, mau sekolah dulu, kerja dulu, magang dulu atau gimana? Berdasarkan pengalaman teman-teman semua di sini. Jadi daripada bingung mau kapal, enaknya mau sekolah dulu mas gitu. Atau mau magang dulu mas, Nikah dulu. atau mau nikah dulu. Tapi kan mau kerja di kapal, masa nikah dulu? Ada yang Ya. Bisa diperkenalkan Pak Tut? Iya, bisa. Kamera sebelah sana Pak Tut ya? Oh iya, itu kamera. Kalau nggak kuat, lambaikan kakinya. Sebenarnya sih ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, pendidikan. Kedua adalah berkarya dan ketiga adalah karir. Itu agak kenceng dikit Pak Tut. Iya, berkarir. Nanti kalau kita mau kapal pesiar, pasti kita harus membutuhkan karir kan, skill. Ya, Pasti itu skill. Tanpa ada skill kita tidak bisa bekerja tanpa ada pendidikan yang menunjang. Iya benar Pak. Jadi emang Sekarang kita kan ada jurusan SMK dan SMA kan. SMK itu udah di jurusan untuk bekerja. Arah kita kemana gitu. ya. Kalau SMA aku udah melanjutkan ke tingkat jenjang ke universitas, kuliah lah istilahnya. Walaupun SMK itu udah siap kerja, namun kan ada seseorang itu sudah mulai berkarir dengan pengalaman. Ada yang berkarir dengan pengalaman, ada berkarir dengan pendidikan. Menurut saya sih kalau pingin ke kapal pesiar itu sekarang udah bebas gitu. Dulu harus pendidikannya minimal itu diploma 2, diploma 3. Sekarang itu udah sama SMA udah bisa. Yang penting dia punya pengalaman sebelum mau tingkat ke internasional. Ya, mau kerja di kapal. Ya minimal setahun lah pengalaman di hotel, bekerja. Udah gampang ya. Dulu Pak Tut tuh Dulu Tahun berapa ya, beda. Kalau waktu start pertama itu tahun 2005 itu kita harus pendidikannya minimal diploma 3. SMA enggak? Nggak bisa. Harus Meskipun punya pengalaman 1 tahun di hotel nggak bintang bisa. nggak bisa. Diploma 3 karena dia internasionalnya itu tingkatan pariwisata. Menjual servis. Sekarang kan udah Ya, sekarang persaingan mudah ya, company. Udah dibikin mudah gitu loh. Bikin SMA mudah. doang udah bisa. Contohnya sekarang kan tamat SMA, punya pengalaman di hotel 1 tahun, sudah bisa melamar pekerjaan. Yang penting dia memiliki skill yang Pengalaman. sesuai dengan posisi yang dia cari. Benar sih. Menurut saya sih kalau pingin ke kapal itu, kalau memang ke kapal jangan mendengarkan dari orang lain atau teman. Kita harus memiliki tujuan ke Benar. kapal itu untuk apa gitu. Benar banget. Kalau memang untuk mencari pengalaman di kapal itu sebenarnya banyak pengalaman, tergantung kita memilahnya. Jadi, Kalau pekerjaan itu sama sebenarnya, sama cuma kayak kita basic pariwisata itu di tempat manapun sama, cuma memanajemenkan orang itu beda. Tuh, kalau saya sih sekarang itu lebih mudah, dulu lebih susah mencari kapal pesiar. semuanya serba mudah lah ya. Beda sama zaman dulu gimana agensinya, nyari lowongannya gimana, Sekarang kan update-nya gimana. agent yang mencari tenaga kerja. Ada penyalurnya sendiri. Menurut saya sih kalau memang serius cari kapal pesiar itu kita harus sharing ke teman-teman yang sudah memiliki pengalaman di kapal pesiar, bagaimana sebenarnya kehidupannya Di kapal. di kapal. Itu pasti ada negatif dan positif. Pasti itu semua hal pasti ada Pasti itu. itu.
pasti ada negatif dan positif. Kita ke kapal tuh nyari apa, hikmahnya yang kita cari, tujuan kita ke kapal tuh nyari apa gitu. Nyari duit apa nyari hikmah? Kalau nyari duit, semua pekerjaan datangkan duit. Iya, pasti Ya kan? tuh. Kita mencari pengalaman, semua di tempat bekerja itu ada pengalaman. Pasti ada pengalamannya. Tergantung kita sekarang melakukannya. Iya. Benar banget sih. Jadi emang soalnya kan Jadi kebanyakan- kesimpulannya, kalau ingin kerja pesiar itu minimal pendidikan harus SMA, punya pengalaman yang mendukung, otomatis orientasi kerja itu kita dapatkan di tempat kerja. berarti pengalaman dulu nih. Pengalaman yang penting. Pengalaman. Tapi gini Pak Tut, soalnya kan kebanyakan kita nggak tahu basic hotel gitu loh. Mm-mm. Nggak mungkin dong kita langsung kayak kita lulusan SMA negeri 3 Palestina gitu kan. Pengen nyoba kerja di hotel, apa langsung kerja di hotel, tapi kita nggak punya basic gitu loh. Kita nggak ngerti cara bidding, nggak tahu cara nyapu, bahkan gue sendiri pun waktu dulu pertama di kapal nggak tahu cara ngemo Pak Tut. Mm-mm. Gitu loh. Dulu ada pengalaman itu, anak Bali, dia adalah tidak ada basic pariwisata, tapi dia seorang driver taksi. Tapi dia memiliki skill bahasa Inggris. bahasa Inggrisnya. Jadi dia belajarnya di apa yang saya bilang tadi itu, orientasinya kerja di lapangan. Jadi di sana dia menggali ilmu sesuai dengan pekerjaan yang dipilih. Gitu. Alangkah baiknya kita sesuai dengan jurusan, kerja di kapal pesiar misalnya di housekeeping, di bar, restoran, dimanapun harus minimal ada dasar lah. Simpel ya, basic Dasar. tahu lah. Gimana Tapi cara jangan bikin. patah hati, dia punya niat untuk bekerja kapal pesiar tapi tidak memiliki skill, tapi memiliki skill bahasa Inggrisnya bagus, dia akan otomatis mengetahui pekerjaan. Paling tidak dia orientasinya di kapal itu 1 bulan. Ya, tergantung orang yang Mau belajar bisa. apa enggak gitu kan. Soalnya buat orang awam kan bingung. Aduh enaknya langsung ke kerja di hotel gitu kan, apa nyari sekolahan kan sekarang kan banyak kan LPK gitu Pak Tut. Mm-mm. Yang ngedain ayo kesini sekolah sini 1 tahun pasti langsung berangkat kerja gitu, langsung berangkat ke kapal tanpa syarat, tanpa ini, Yang penting ada. yang penting ada duit gitu. Dan sekarang dimana sekarang emang semua bisa instan, tapi kan ada hal-hal yang nggak bisa langsung gitu loh. Dan kebanyakan orang kayak ketipu, jadi ah yaudah deh LPK dulu deh gitu, buat sekolah dulu biar tahu basicnya gimana, biar disalurin gitu. Atau ada orang yang LPK tuh nggak gini, jadi kita mending langsung training aja, habis itu kita langsung lamar kayak si Dami dulu kan gitu kan. Dan Ya, dulu sempat di LPK gitu nggak? enggak. Atau langsung Kalau aku pengalaman di SMK, lulus SMK kan. semuanya perhotelan nanti ya, pariwisata ya. Duluan. Udah tahu Perhotelan. basicnya dulu gitu Basicnya ada kan. perhotelan, terus Ah. experience sudah ada juga, training di hotel itu 6 bulan. Terus experience kerja juga di hotel juga. Oh. Jadi udah di jurusannya lah. Iya. Sesuai dengan jurusan. Sebenarnya itu kan kampusnya gini ya. Kampus itu memang mempromosikan mempromosikan anak didiknya itu ke kapal gitu misalnya. Benar. Perusahaan yang didirikan misalnya sekolahan mengarahkan SMK atau diploma. Misalnya SMK sekarang pariwisata menjuruskan tamat SMK sini dijalurkan jurusnya ke kapal pesiar. Tapi kalau kita cari umur, kita kan Belum nyampe. ada aturannya. Belum nyampe ya. Ada masih tahu. aturannya kan minimal lah 19 tahun. Itu pun di 21 sebenarnya. Itu di Iya. Kosta 2. 22. Kok Kalau di bawah umur 20 itu belum siap. masih under age juga. Siap mentalnya, udah itu kualifikasi kerjanya kan belum siap untuk Ya, kan gitu kan. namanya promosi kan agar mendapat siswa yang sebanyak-banyaknya otomatis dipancing dengan jaluran pekerjaan. Pak Dut mau apa Dut? Potong haus Pak Dut. Ya, seharusnya gitu Iklan sih ya? dari tadi itu anak-anak Jadi biar agak santai. Kalau dua enggak cukup ya. Sudah pada deh. Udah. Beginilah kehidupan kita sebenarnya di kapal. Tergantung kita yang menjalankan. Cara kita merilis stres. Kita di sini kan kayak penjara sebenarnya. Ya, Ya udah udah kabarnya yang penjara. Penjara, ya. tapi- Mau nggak mau kita harus stay gitu loh. Seperti ginilah kita harus pintar-pintar berorientasi sama teman-teman semua. Masa kita kerja tidur habis tidur Kerja lagi. ya, kita kan harus refresh.
yang nggak minum silahkan nggak minum, tapi kita tetap berorientasi Yang ngobrol. penting Tapi ada loh orang gitu, ada ya gitu. Banyak. Itu kan Iya. setiap orang beda-beda. Karakter orang itu beda-beda, jangan disamakan. nggak ngobrol sama orang, nggak apa gitu kan. Misalnya diem aja gitu, makan nggak ngobrol nggak apa, punya makanan diem aja gitu kan. Banyak Makan sendiri. makan sendiri. Tapi kita nggak boleh ngomongin orang. Iya, kita ada yang ngomongin orang. Kita ada yang ngomongin orang. Mandi sendiri. Kita di kapal itu tergantung apa situasi. Kan enclosed tuh. Iya, situasi Baik. kita berteman aja. Enclosed tahu lah. Ini AC-nya nggak bagus ini. Sahabat. Ini pagi, ini pagi. Maksimum ini AC. Maksimus ini malah. Tadi lo bilang mau Tapi balik lagi kerja, ya, balik lagi ya. apa mau melanjutkan sekolah, Iya. apa melanjutkan Kalau- nikah gitu misalnya. Ya, kalau Ya nikah, itu kan Nggak, maksudnya depends of the person. Iya, enggak, iya, tapi ini loh baru maksud aku. Jadi kebanyakan orang yang masih bimbang tuh kayak tujuan utamanya kan pengen kerja di kapal gitu kan ya. Tapi di satu lain dia lulusan SMK. Oh ya, oke lah lulusan SMK dia punya basic. Mungkin dia tinggal nunggu umur bisa berangkat dengan cara magang di hotel. Matangin dulu lah semua basicnya, tahu cara gimana gini. Cuman bagi yang orang SMA gitu loh, yang dia nggak punya basic kerja di hotel. Tapi sekarang kan ada LPK. Nah, berarti solusinya cuma paling enggak kita harus ke LPK gitu kan. Iyalah. Di agent kita kan udah ada tempat training. Habis Iya, di interview kita dilatih berapa bulan untuk mengenal basic dasar kan. Itu pun minimal 18 tahun, 11 tahun baru. Sedangkan kita lulus SMA berapa? 16 16 ya? 16? Ya, 16. 17 lah ya normalnya. 17 tuh. Naik kelas apa? Ya, ya kalau nggak naik kelas ya 18 lah. Anggap aja kita Tapi kayak muka kayak Ardi kayaknya suka gak naik kelas ini. SMA berapa tahun deh? 4 tahun. Saya gurunya kan. Sayang banget coy. Ya contohnya saya Ini nggak, gimana? saya kan nggak SMA apa SMK? SMK. SMK. SMK saya Jurusan? jurusan mesin. Oh, mesin. Nyambung lah, Jurusan mana? mesin kapal ya. Nyambung Anda lah, suka kayak bureng. karburator ya. Jurusan mana? Jurusan Solo Jogja. Bilik knalpot. Lo jurusan di bagian apa? STM misalnya. Iya. Dia STM mesin. Tapi jurusan industri berarti regionnya lo. Ya, industri, Industri pabrik lah. Iya. kendaraan ringan. Alasnya lo ke kapal. Alasannya apa? Nah, itu Nggak, yang mau itu. diceritain. Jadi ada apa? Next. Ya, background lo pendidikannya SMK jurusan Mesin. Mesin. Kok bisa di tapi kapal? lo sekarang masuk ke housekeeping, bekerja di Gratis. housekeeping dan sekarang bekerja di kabin kan di room. Backgroundnya kan udah beda. Iya. itu. Ya, Kan beda-beda. otomatis lo menikmati, mencari dan orientasinya di kapal kan, ya kan? Iya. Nah kebanyakan di sana. Apa yang saya bilang tadi itu, yang penting lo bisa bahasa, masuk ke kapal itu orientasi di sini belajar, mencari pengalamannya kita di sini otomatis. Kemauan sih. Iya. Jadi dari masih kalau udah mau, oh gue aku mau belajar gitu, aku mau belajar, mau berkembang, mau ngulik gitu, Iya. bahwa dia tuh bisa gitu, sebenarnya bisa. Kayak ini, kayak saya pun juga nggak ada basic hotel, nggak pernah kerja di hotel. Jadi nggak usah takut ya kalau mau join ke kapal, nggak usah takut. Entah Sebenarnya apa nggak. basicmu Nggak usah Mesin, taksa. Yang penting apa. apa saya bilang itu ada tujuan. tujuannya. Ini tujuan. Mauan, Tapi kan kadang tetap orang nggak tahu, bingung. Aduh, mau Lupa arah, lupa arah gitu. Nggak, gini, mau di start dari mana dulu kita gitu. Baik. jadi Motornya kita, di kita mana? naik motor baru nih, baru starter dulu apa? Apa di slinger dulu? Standar dulu ini ya gitu kan. Apa selang bensinnya dinaikin dulu gitu kan. Jadi kan dia kurang tahu, makanya dia harus tanya kepada mentor. Kalau Ada rumput yang bergoyang. ya, ya, tanya gitu kan. Kemudian dia bisa lanjutin kok Gimana? ceritanya. Tadi Dia mungkin Sama dia kayak bisa emang naik. kayak emang ya. Naik. Emang enggak. kalau kalau aku soalnya gini loh. Stepnya agak berbeda. Kayak Ah. si Billy Beda sih, beda. Prosesnya beda. prosesnya beda. Kita masing-masing punya proses yang berbeda gitu. Beda, Tapi kan beda. tetap kita semua dulu punya kemauan, tujuan dan mantap loh. Kau pengen di kapal. Pengen On board. on board gitu, pengen cepet-cepet bidding, Nah. cepet ngomong, ya kan? Pengen cepet, tapi pak alasan yang paling Pengen cepet gajian dolar gitu. iya, Ya. tapi Pengen cepet keliling dunia. keliling dunia tuh alasan yang paling Yang banyak klinis orang yang gini. mikir apa namanya, aduh kerja di kapal keliling dunia Bisa gaji keliling dolar. dunia. Tapi di balik itu
beda. kerjanya. Sebenarnya makanya yang kalian lihat bukan tentu yang Ya, seperti yang dirasakan gitu kan. Tapi ya at least hampir lah. hampir ya ada gambaran seperti itu ada. Ada Jadi, benarnya. itu kayak makanya orang bisa keliling dunia itu sebuah bonus dari Kita. kemauan kamu gitu loh. Mau kerja keras, mau berusaha, ya akhirnya bisa gitu kan. Kalau orang yang malas-malasan gini-gini kan, habis kelar kerja tidur nggak keluar, gimana mau keliling dunia ya Padut? Gimana bisa tahu situasinya di luar gitu. Itu udah yang saya bilang tadi, itu tergantung orangnya menjalankan. Benar. Kita bekerja ke luar, walaupun di kapal kan tidak tahu situasinya di daratan kan. Gitu. Misalnya kayak sekarang kita ada di Dubai, kita tahu Dubai, tapi bentuk Kayak apa ya? Haus lu Dubainya gimana? Apa bangunan, apa gunung, apa sungai, apa gini, kita nggak tahu ya. di sana bukit, di sini bukit, di tengah-tengah. Orang-orang bercerita, oh kalau kita di Dubai itu seperti ini gitu. Padahal ternyata kalau kita keluar, oh kayak Biasa aja kayak Sudirman. Kayak komplek SCBD. CBD. tapi kita kan bersyukur bisa bekerja, bisa mengetahui Ya, benar. negara. Ya, beginilah. Tapi balik lagi Pak Tut, balik lagi tadi. Dulu sekarang era sekarang tuh enak banget gitu loh, di mana sosial media tuh tinggal pencet kita mau kemana udah kelihatan, mau nyari apa, lowongan apa tuh udah kelihatan. Dulu Pak Tut start tahun 2005. 2005 Dapat info job vacancy di kapal job itu vacancy di kapal dari tuh, mana? Dulu kan ada memang dari company mencari tenaga kerja ke Agensi. kampus-kampus. Agensi dari Dari company ke agent tuh nyari ke kampus-kampus. Cabut-cabut. Jadi cuma mulut ke mulut ya. Enggak, ada didatangin berarti didatangin di lembaga datangin dari observe. lembaga luar. Dulu orang Italia datang ke Wasabi. rasanya gak ada orang. kalau sekarang kan kita yang mencari ke Agensi kita agensi. Dulu Pedes. company Pedes. Murah. mencari ke agent, Tempat-tempat. jadi mencari ke kampus. Jadi dulu susah nyarinya untuk ke kapal itu. dan pengorbanannya lebih kelihatan dulu ya. Kalau tahun 80 itu Langsung. beda lagi. Tahun 80 itu 2000-an tuh lebih agak mending ya. Pedes. iya. Tapi di bawah 2000 90 orang-orang Itu awal. Wah, lebih ekstrim beda lagi tuh. cara. Makanya Kan dulu Dulu sedikit dulu agent. ya. Sekarang udah banyak Pun aja susah. agent gak ada email. menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Kan sebenarnya orang-orang yang sekarang tuh anak-anak yang sekarang yang pengen di kapal sebenarnya lebih semangat ya Pak. Terus semangat. Ya, Harusnya Lebih ya. semangat, lebih Semua- mudah. Cuman kan kebanyakan gini loh. Mau dari start dari mana gitu loh. Ya. Aku mau dari start dari mana. Ada yang cuma lebih- pengen instannya doang. Wah nggak punya ini, tapi langsung pengen kerja di kapal ya. Nggak bisa ya berarti ya. Nggak bisa ngomong, nggak bisa Salah. kerja. Dia Kalau- pengennya bayar, pengen langsung kerja di kapal. Bisa lah. Kalau kita nggak bisa bahasa gimana kita Ngobrol. Soalnya kita komunikasi sehari-hari dailynya pakai English ya. 20, 30, no problem. No, right. This is Indian man. Jalan, normal. Normal. beda aja sekarang kan udah alat komunikasi, alat untuk komunikasi itu lebih gampang. Semua lebih gampang. Lebih Kalau canggih. dulu waktu tahun 2005 itu kita lewat telepon atau Jadi intinya yang SMS. Jadi Sekarang kan udah bisa face to face, muka Face to ke muka. face to Aduh, tahu face. lagi. Harus lagi. Inilah kehidupan. Lagi nih. Salam kehidupan. intinya yang harus dipersiapkan sebelum join ke kapal, sebelum interview lah. Yang paling dasar kan intinya mental dulu. Mental. Mental tuh utama, mental tuh utama. Mental. Terus Bener. restu itu penting juga dari orang Doa. tua. Sebelum kita mencari pekerjaan itu kita kan tetap harus minta doa. Karena orang tua yang mengarahkan gitu ya Pak. Tapi dulu Pak Dut kemauan sendiri apa dari orang tua? Nah gini, dulu saya kan ngajar di kampus Side Hotel. Sebenarnya saya di Kampus ngajar apa? kampus. Ngajar di kampus? Dosen? Iya, Dosen. dosen. Dokter? Saya sebenarnya disalurkan training ke Posta untuk mencari pekerjaan yang ada di kapal pesiar untuk mengorientasikan kepada anak
siswa atau mahasiswinya sebenarnya. Nah itu selama 6 bulan saya kan dulu training di sini. Oh, training. Iya. Benar. Jadi kita biasa di interview namanya dari kampus kan pasti udah lulus kan. Nah setelah di kapal itu penghasilnya beda. Itu waktu gaji saya itu tahun 2005 tuh gajinya cuma 250 euro loh per bulan. 250 euro per bulan. Per bulan. Sampingannya. Nah setelah dapat itu tuh kita dapat helper, lagi dan sebagainya. Sedangkan kita gaji waktu ngajar cuma dapat 3 Helper juta. lagi itu Tergantung apa siswa yang kita ajarin, ya, banyak tergantung mata kuliah yang kita ambil. Otomatis kan lebih banyak walaupun kerjanya kita di housekeeping cleaner waktu itu karena jurusan yang kita berikan di housekeeping, otomatis kita harus pekerjaannya tahu di housekeeping. Sebenarnya saya di training oleh kampus untuk mengajarkan mahasiswa-mahasiswi yang mau Berangkat kapal pesiar. malah Nah. Bapak sendiri yang berangkat. Itu dah. Oh itu dah. Badan. Beda jadinya, hasilnya yang saya dapatkan lebih banyak di sini daripada saya mengajar. Makanya karir itu bisa kita cari melalui pengalaman. Benar. Tuh. Nah, sampai sekarang coba bayangin seharusnya saya mengajar, tapi ujung-ujungnya saya bekerja. Malah diajar. Malah diajar Itulah sama. pengalaman namanya kan? Tapi berarti dulu nggak punya kepikiran buat kerja di kapal dong? Tidak Nggak ada sama ya? sekali. Memang tujuan saya itu mau bekerja di hotel, kalau enggak sambil menjadi dosen sebenarnya. Dosen. Tuh. Guru Tapi tuh lama-lama sampai sekarang kok enak ya? dibilang enak ya gaji gede. kita kan tetap Roti. bersyukur. Iya. Inilah yang Seberapa- kita pilih kerjaan. Seberapa banyak kita bersyukur ya? Saya kan misalnya kalau udah mau stop di kapal pesiar, kalau saya mau bisanya ngajar lagi kan bisa. Masih bisa ya? Bisa. Karena malah makin banyak pengalaman. Iya, gitu. lebih banyak pengalaman yang kita bisa berikan pada anak didik kita. Baik itu dari pekerjaan, dari karakter seseorang, Iya, benar, baik itu benar. dari apa? Negara satu dengan negara lain kita bandingkan negara kita, gimana pekerjaannya, apa gimana kegiatannya setiap negara kan kita tahu jadi. Benar banget. Karena kita Secara udah langsung kita mengalami itu gitu, jadi kita bisa mengasih pembelajaran yang lebih jelas. Gitu. Nah, yang lebih herannya lagi kita mempelajari dulu kutub utara, kutub selatan. Kita mengetahui cuma di buku. Kita dibaca, oh ini kutub selatan. Setelah kita On board. bergabung di kapal, oh kita tahu sebenarnya ini. Merasakan itu ya. Macam samudra Hindia tuh kayak apa Iya, sih? Gitu kan? kita langsung Cara gitu melintas. mengetahui. Segitiga Walaupun bermuda tidak tuh 100% kita tahu, cuma kita udah melihat oh seperti ini kutub akhirnya selatan. gitu kan. Makasih. Ah, Tadi sebenarnya kita udah video lumayan lama tadi. Cuma Tapi kita udah gangguan ngobrol, lupa ngecek, ternyata dia ke stop. Dan bahasanya udah beda. Udah nggak tahu tadi ngomongin apa. sebenarnya kita udah ngobrol jauh banget tentang gimana sih kehidupan di kapal, gimana sih join ke kapal. Ya, Kayaknya kayak tadi tuh nggak bisa kayaknya lagi. Ya mana? Yang kayak tadi bicara kan. Kayaknya Kayaknya spontan itu. Bisa spontan. Nggak bisa. Jadi kita tarik ini end. Ini banyak apa? Kita tarik kesimpulan aja Pak Dut. Jadi yang dari pertanyaan awal kita tadi, Nengempang. gimana kalau Mas saya permula banget pengen naik kapal, Ayo kita cuma lulus SMA, gue sak mau gajah. cuma lulus SMK, pengen kerja di kapal. LPK lah. Tetap. Jadi benar. Tapi memang kita harus paling enggak kita belajar basicnya dulu. Basicnya dulu. Dan kita harus ke LPK. Join ke Nah. LPK. LPK ini hati-hati karena banyak LPK yang nipu, yang bohongan, yang bodongan, yang cuma nyari duitnya doang. Banyak. Mungkin next kita bakal share LPK yang trusted tadi. Mungkin bisa kalian bisa juga carilah review LPK mana sih yang bagus, yang recommended. Atau mungkin nanti bakal bisa kita sharing Bisa. dari beberapa anak-anak yang di sini dari LPK mana aja. recommended. Kita bakal kasih tahu daripada teman-teman nyasar. Tapi setiap anak-anak yang nanya ke saya Pak, yang di komen tuh ada, Mas saya pengen ini untuk yang mana yang trusted ya. Itu pasti aku ada yang ngemeranti loh.
ke Alfa Maksasa ya. Bisa loh kita ke jadi, saya langsung ke Mika itu. At Alfa Maksasa itu langsung disalurin ya berarti ya. Gimana belajar di situ di ini langsung disalurin, itu malah lebih enak banget gitu loh. Ini enggak instan tapi kalian bakal diajarin dari bawah gitu, dari posisi apa, basic banget posisi apa yang pengen kalian apply sampai kalian on board. Kalau di agent itu kan udah setelah dia udah lulus sesuai dengan jurusan yang diambil. Langsung ada posisi interview loss. Lo pas interview apa interview? Interview Tapi pas sama. normal. Jeruk. Interview, have a seat. What is your name? My name is this. How old are you? Pasti how old are you? Interview kan ada 3 sebenarnya. Apa? Pertama bilateral sendiri. Gua kali baca hadat. Yang pertama itu kedisiplinan lo, performan lo, gimana. Lo baru masuk aja langsung duduk udah salah. Iya. Itu nilainya udah 20, Cak. Stepnya lah. Stepnya. Pertama grooming lah. Lo Banyak, ketok pintu aja udah dicoret itu 5 nilai. Iya. Tapi kemarin pas gue interview Pak cerita lucu sih. Yang pernah di agensi yang tit nih kan. Agensi lain ada orang Sunda interview. Orang Sunda yang Sunda banget gitu yang pasti ke Jawa banget gitu. Dia masuk interview, kan yang interview orang Swiss ya kan. Dia masuk interview, masuk ke ruangan. Gini Pak Dut, Ngerunduk. Rondo gini. Ya sopannya dia. Sini mungkin di kalangan Indonesia di Indonesia Baik. sopan banget. Iya. Tapi ketika di luar Itu buat orang melecehkan. yang budaya Eropa kayak what the fuck gitu, maksudnya kayak apa sih gitu loh. Iya. Jadi langsung kayak kan udah gak lolos pertama. Jangan itu loh. Ya tahu gitu lah sebenarnya gimana. Jangan nggak semua norma etika yang kita punya tuh bisa diterapkan di Eropa di negara yang lain gitu, dengan orang lain. Mungkin kalau ada tau lah interview. Iya. Ada lah basic, pasti kita kan pasti ada kayak ada sebenarnya yang sama gitu, yang disetarakan gitu loh, cara interview yang benar. Cuman karena orangnya terlalu Mengikuti standar juga. ya, Mana ya? Budaya lah. budayanya terlalu kayak gini bisa gitu. Itu juga perlu di tanda kurungi ya. Jadi kayak profesional aja. Jangan Biasa jalannya biasa. iya, jangan mengikuti standar. Tapi jangan langsung duduk. Itu etika. Permission ya. Iya. Ask for permission. Ask for permission. Sebelum dia yang ngasih tahu. Indonesia. Assalamualaikum. Ya. Langsung nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi juga ada 3 tahapan doang. Pertama personality lo, semuanya itu biodata lo, semuanya itu. Yang kedua masalah jurusan, skill yang lo miliki. Yang ketiga itulah izin dari orang tua. Kalau keluar ini saya bilang, kalau di hotel biasa itu yang lebih banyak di interview adalah skillnya, Gimana cara kerja karena dia bekerja langsung di hotel. interaksinya mungkin kurang Skill pengalamannya gimana? Biodatanya cuma 20%. Ini yang nyari ke kapal pesiar ini pengalamannya nilainya cuma 60%. bahasa Pengalamannya semuanya itu skill bahasanya. Yang paling gini apa? Izin dari orang tua. masa ditanya pas interview Gimana dari? Tahu? Ditanya nggak lo? Itu juga Tanyalah. Ditanya enggak tapi pas aku interview nggak ditanya gimana keluarganya? Mostly Enggak, tetap tapi- semua kerja di kapal itu di agensi tetap Harus ditanyain. di- tapi ditanya pas sama itu orang nggak ditanya pas masih ingat banget dia nanya Kemungkinan mungkin, tapi kebanyakan mayoritas Mungkin kebanyakan. kebanyakan Makanya kita ditanyain. kerja di kapal, jaga Ada izin. keluarga. dia support or not gitu kan. Nah, Iya, iya itu. itu udah. Tapi pas keluar pas Dia lo dapat informasi ini dari mana? Dari teman, dari Kamu lupa Din, pasti Din. Kita nggak bisa kerja Pasti di, itu. kita nggak bisa kerja di kapal tanpa persetujuan dari orang keluarga. tua, keluarga. tapi pas Itu nilainya gede loh. Itu penting banget. 20% nilainya. tapi biasanya tuh nggak ada pak. Performa lo cuma 15%. Saya ada apa? Saya nggak ada. 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 Lengci. Aduh. Itu ada datanya. Cuman kan?
yang mungkin interview itu, ada yang bisa. interview maupun di hotel maupun di manapun, dia juga belajar dari kita interaksi. Dari dia nggak tahu jadi tahu. Sebenarnya interview itu dia nggak tahu sebenarnya, tapi dia memancing pertanyaan yang dia tidak tahu. Dia menggali ilmu Coba sebenarnya kamu di sana. menjelaskan, Berapa ya. orang dia interview, dia menggali. Contohnya dia merekrut tenaga kerja. Dia nggak tahu bar, tapi di hotel itu, di apartemen itu nyari bar. Dia belajar dari orang yang diinterview. Benar. Itu sebenarnya. Itu. Coba yang interview itu belum tahu total teori di perhotelan secara mutlak. Dia nggak tahu Dia apa yang belajar dari ditanyakan. orang-orang yang diinterview. Iya, benar banget. Tuh. Kenapa tahu? Karena saya juga melakukan itu. Karena, Dan di karena, interview. karena beberapa interview juga dia nggak tahu kan, maksudnya dia pernah seperti kita, dia hanya melihat materi. Oke, di sisi Dia belajar teori tapi teori yang akan kamu tanyakan, kamu melihat mereka kesiapan mereka, apakah mereka disetujui orang tuanya apa enggak, atau mereka cuma menggunakan jalan mereka sendiri. Tapi emang benar patut ketika ditanya orang tua mesti enggak, pasti ditanya kalau bekerja kita keluar. karena restu orang tua itu nomor Ya, nomor 1. Kamu kakak ikut siapa nggak ikut orang tua? Kamu tiba-tiba lari dari ke rumah terus kamu ke dari kakak tanpa pengetahuan orang tua nggak bisa. tapi kan kakak sekarang udah di Milan. Ya, adik. No possible pare. No possible pare. No possible. Tapi bahasa kapal juga sebenarnya nggak yang Nggak Bagus, pronunciation-nya nggak bagus. nggak Nggak. se peduli. Nggak, mungkin nggak setinggi ekspektasi yang mereka anak-anak. pasif doang. Yang penting tanyain how are you, I'm good ya. I'm good, What, yeah. what are you? Pasif. Nggak yang kayak. That was running on your TV. It's Okay, hot. oh God. Nggak yang kayak. Itu bikin iPhone like. Bener-bener harus lancar. Tapi tergantung company-nya juga sih, Pak. Mungkin ketika depends juga sih. Tapi kalau di kita, ya kalau kalian bisa ngomong bahasa Tagalog ya, itu lebih bagus ya. Interaksi lebih banyak ya. Paling nggak bisa. Kalau di kapal tuh semakin banyak kita bahasa, bisa komunikasi semakin bagus. Semakin bagus karena all around the world gitu loh kan. Mereka semua menanyakan apa, mereka menggunakan bahasa satu Inggris. Jadi paling utama paling nggak tahu lah ya cara ngobrol, cara komunikasi. Intinya oke, jadi kita balik ke judul awal pertama. Jadi judul pertama tadi kan ya skill tuh utama juga. Ya. Skill. Makanya ketika kalian nggak punya skill Mental. kalian harus nyari skill kalian dulu kali-kali. Jangan kalian cuma pengen doang tapi kalian nggak tahu arahnya kemana. Kalian pengen lari tapi kalian nggak tahu lari kemana. Ya. Paling nggak tahu lah tujuannya kemana. Arah tujuan. Tahu punya mental buat lari, nggak capek. Tahu gimana cara lari. biar bisa- Resikonya udah di Tapi itu tadi ya benar. Saran utama kalau nggak tahu apa kalian LPK-nya yang trusted, yang benar-benar mau ngebantu sampai kalian on board, terpercaya. Kalau kalian udah kerja di kapal, ada yang kemarin nanya, pas saya udah kerja di hotel 7 tahun. Apa yang kapal bisa apa enggak? soalnya banyak juga LPK yang Umurnya berapa? Kalau maksimal kan Umurnya. umurnya kan masih 28, 29 Masih kan? bisa. Di bawah 30 tuh kalian masih punya potensi, masih kalau ada kesempatan. possibility lah ya buat Maksimum first contract 35. Nah, 35 tahun itu maksimal buat first contract. Jadi buat kalian yang masih 30 tahun ke bawah masih lah ya punya kesempatan buat coba, punya pengalaman, nggak usah takut coba aja gitu. Tapi jangan coba-coba. Udah di kapal tuh bukan suatu hal yang bisa coba-coba, Coba. Pak. Bener nggak? Bukannya kapal itu harus punya tujuan. Niat. Niat. Punya anak coba-coba. Nggak cuma buat anak doang yang jangan coba-coba. Di kapal juga jangan coba-coba, gitu kan? Soalnya semua harus dipertimbangkan dengan matang. Biaya ini, biaya yang dibayar kita juga nggak sedikit, ya kan? Iya. Nggak mungkin lah coba-coba, tapi cuma pakai duit Surat sedikit. Surat itu. Nggak, Yang tadi lo bilang masalah apa, gaji besar nggak ada, kurang itu mentosnya. Itu tergantung posisinya yang dia
Benar, Kuliah benar. di kapal. Kamu kan kapal. Tapi kan itu sudut pandang mereka yang nggak tahu. Yang mereka tahu kerja di kapal gajinya gede. Mereka nggak tahu posisinya apa, gajinya ngapain. Yang penting gaji gede. Yang penting kerja di kapal, pelaut gajinya gede. Mereka pengen kerja di kapal karena gajinya gede. Orang enggak. Padahal in fact enggak juga gitu. Tergantung Depends pertama. of their position. Depend also on their company. The company. Perusahaan mana yang kalian kerjakan, posisi apa yang kalian mau kerjakan gitu, kerjain. Jadi depend semua, bisa semua kapal lo punya gaji yang gede, nggak semuanya. Lapar ya mas. Jadi kalau pingin ke kapal pesiar, walaupun tidak berpendidikan yang tinggi, tapi ada niat, yang penting bisa bahasa. Bahasa gitu kan. Sediakan bahasa, siapkan mental. Masalah pekerjaan kita orientasi di lapangan. Belajar di kapal. Semua bisa dikerjakan, sambil belajar itu hari demi hari. Kalau kita bisa tahu cara berkomunikasi, yang penting jangan sampai malu bertanya gitu, Batun. Yang punya niat, Udah, punya ternyata tujuan. nggak tahu apa-apa, nggak bisa komunikasi, diem aja ada orang, nggak ngobrol, nggak nanya, nggak apa gitu kan, itu lebih susah baru karena orang orang diam itu lebih Susah berbahaya, menilai. lebih berbahaya. Pokoknya kalau ada yang nanya, proaktif gitu lah ya. temen lo terutama kan kasih lah yang jelek-jeleknya dulu. Nah, jelek itu udah ceritain seperti ini jelek kan Ceritanya di dulu. kapal. Biarkan baiknya dia yang mengetahui langsung. Iya. Jeleknya kita kasih tahu. Dota dia. Kalau lo ngasih baiknya, jeleknya dia gini, kaget dia sampai. Kayak sampai sini, kalau ya ternyata nggak sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Ketut, gitu kan. Tapi intinya semangat brother. Bekerja di kapal itu ada positif, ada negatif. Kita tergantung orang yang menjalankan. Ya, mau banyak negatifnya, mau banyak positifnya. Balik lagi ke prinsip utama, mau nyari duit, mau apa? Pokoknya jangan dipikir orang bekerja di kapal pesiar itu gajinya gede, jangan. Itu Yang gede itu adalah pekerjaannya yang berat. yang gede itu kerjanya, gajinya segini. Kalau dulu mungkin Kalau tadi sebanding lah sama lu. sebanding. Ya, komisi komsel. As long as Motornya tadi. you can do it, Yang jelas lebih besar dari pendapatan di Indonesia. Karena maksudnya di rumah mah udah. Real. Kita ngopernya di Indonesia kan nggak masuk Patut. Kita ngoper posisi yang sama, tapi di kapal dengan di Indonesia. Udah nggak bisa. Makanya intinya aku sampaikan kan jelas-jelas beda lebih. Ya. Kan jelas beda. Kalau di daratan di Indonesia kita bekerja 8 jam, 9 jam. Benar. Sini bekerja kita 11 jam sampai 13. 13. 13 jam. Maksimal 13 ya. maksimal 13. Sabtu Minggu Ya kan? Beda. Kalau di rumah kita dapat libur. Kalau di sini kita nggak ada libur. nggak ada libur. No day No off. day off, no excuse. No excuse. Ya. No excuse. You have to work. You have to work. Tapi ada toleransinya juga jika kamu sakit sih Letal, si lusuh. bisa. Yang penting report kepada atasan. Aduh aku nggak bisa kerja sakit. Ke dokter. Fever ke dokter. Itu kamu dapat libur. Yang penting buat yang pertama yang pengen coba-coba jangan nyerah ya maksudnya. Kita kasih semangat semua di sini. Semangat. Semangat Jess. Jangan nyerah, ikuti prosesnya. Pokoknya kita mendukung perubahan. Kita kalau mungkin gagal ya sabar, mungkin belum jodohnya. Jangan maksain Nikmati prosesnya. jangan maksain kehendak gitu loh. Jangan masa kalau gagal terus kamu nyari calo buat bayar yang penting bisa dapat. Jangan. Kalian berpikiran bahwa buat bayar biar bisa berangkat udah jelek maksudnya. Iya. Do the best. Pokoknya You can do that. You can do the it. best version of you gitu. Kalau emang mau gagal berarti belum jodohnya gitu. Kalau udah doa, usaha, ikhtiar dan tawakal udah bisa. Amin. Berarti kan Masya Allah. mungkin it's not your way gitu kan ya. Ya alhamdulillah. Ini Arad. Mau bilang itu Pak. Ini ngomong Suryo tanpa minum udah merah, ini udah berarti capek dia. Jadi harus paham dan ngerti.
Jadi ya Untuk demikian. Ya. demikian cerita dari kita semuanya. Sementara. Sementara. Mungkin ada yang lebih lengkap lagi mungkin ada. Mungkin silakan bertanya di bawah. Kolom komentar selalu terbuka lebar. Silakan bertanya. Mungkin ada komen, langsungnya komen bisa kita. Ya. Udin. Dan Betot. terima kasih buat Pak Ketut Wardi yang udah mau sharing cerita beserta teman-teman. Yang saya lainnya. bilang itu kalau memang bisa dijalan-jalankan, kalau enggak usah. Studio. Kalau mampu gas. Gas. Kalau emang nggak mampu sabar. Mungkin bukan jalannya, mungkin harus belok gitu kan. Jangan lurus doang. Ada belokannya, belok. Ada tanjakan ya, tanjak. Gas. Ada turunan ya, direm lah. Direm, 12, jangan kok. 15. Jangan 12 sih, jangan ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Mungkin cuma sini yang kita bisa ceritakan. Tanya lagi biar kita Kita tahu harus gimana. Silakan apa bertanya. yang perlu kita bicarakan, apa yang perlu kita kasih tahu ke teman-teman, apa yang mungkin kita belum. Masukan lah ya. Iya, Kita mau masukan. pengen sharing apa? Sebenarnya kita pengen jawab pertanyaan, cuman karena akses internet, wifi yang kita harus bayar, kita harus cari-cari. Jadi Itu problem juga. itu problem buat kita. Jadi maaf nih kalau misalkan ada yang nanya tapi kadang telat dibales atau nggak dijawab, ya tolong diingetin. Kita nggak punya akses 24 jam buat wifi gratis, kita harus bayar. Jadi ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ahmad Umam. Ketut suara. Dapat warta. Dan di Ferdian Fernandes, PPRT. Banu Petot, Rio Febrian. Billy Knalpot, Billy Saputra. Arti Gendut. Sampai ketemu di video berikutnya. Ardi Andong. Dadah. Ciao.